Nama Anda siapa dan saat ini sedang melakukan aktivitas apa? Ya, perkenalkan saya Rifat Habibel Gifari. Saya merupakan mahasiswa Telkom University. Sehari-hari saya mengikuti kelas pada umumnya. Oke, Mas Rifat, pernahkah mendengar istilah zero waste dan apa yang dimaksud dengan kata istilah zero waste itu sendiri? Ya, pernah, dan sepengetahuan saya zero waste itu mengurangi limbah sampah, contohnya plastik ataupun styrofoam, sehingga tidak mencemar lingkungan aja sih. Oke, baik. Apakah masalah sampah saat ini sudah cukup serius menurut Mas Rifat? Ya, menurut saya cukup serius, terutama di lingkungan Telkom University yang sering dilandas dengan banjir, begitu sih. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, untuk mencegah masalah yang sudah Mas Rifat sebutkan tadi itu bagaimana? Mungkin kalau dari lingkungan sekitar mahasiswa ya bisa menggunakan tumbler ataupun mengurangi sampah-sampah plastik botol dan styrofoam terutama. Oke, baik. Terima kasih Mas. Iya. Nama saya Dharma Pratama. Saya adalah mahasiswa dari Telkom University. Kesibukan saya adalah sebagaimananya mahasiswa, belajar ke kelas dan juga mengerjakan tugas. Oke, pertanyaan pertama untuk Mas Dharma. Ya. Sebelumnya Mas Dharma, apakah sudah pernah mendengar kata zero waste dan bisa dijelaskan apa itu zero waste? Zero waste dari yang saya baca-baca itu seperti kayak menolkan supaya tidak ada sampah lagi yang terbuang ke tempat pembuangan sampah. Seperti di recycle, sebisa mungkin itu sampah tuh bisa didaur ulang lagi. Oke, baik. Menurut Mas Dharma, sampah pada saat ini sekitaran daerah kita ini apakah sangat buruk apa bagaimana menurut Mas Dharma? Lebih tergantung dari daerah sih ya. Kalau di komplek ini kan mungkin bagus ya, ada orang-orang yang ngambil sampah, ada tukang sampahnya, ada iurannya. Tapi mungkin untuk yang di kampung-kampung itu agak susah ya, karena apalagi jalannya sempit, truk sampah nggak bisa lewat. Terus biasanya setahu saya tuh di kampung itu jarang ada iuran sampah, atau mungkin orang-orang kampung sendiri tidak mau atau tidak bisa membayar iuran sampah itu sendiri. Jadi ya entah mereka bakar, entah mereka kadang buang aja gitu sembarangan ke kali, seperti itu. Oke. Menurut Mas Dharma, solusi atau cara bagaimana mengurangi dampak tersebut? Itu lebih balik lagi ke pemerintah sih ya, tanggung jawabnya pemerintah. Harus bisa diayomi lagi masyarakatnya, atau mungkin dikasih stimulus untuk warga-warga kampung agar mereka nggak usah bayar sampah sama sekali deh, jadi disubsidi gitu pengambilan sampahnya. Oke, baik. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Mas Dharma. Terima. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak siapa dan saat ini kesibukannya sedang melakukan apa? Saya sebagai ketua RT 12 RW 12 ya kan di Pesona Ciganitri. Nama saya Fajar. Kesibukan saya ya masih mengurus warganya sebagai sehari-harinya seperti itu aja. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apakah Bapak pernah mendengar kata istilah zero waste? Zero waste secara umum saya belum mengetahui ya kan, tapi kalau mengenai isu-isunya sudah tahu gitu gimana. Tapi Bapak apakah tahu yang dimaksud dengan kata apa yang di zero waste itu? Zero waste itu belum coba, saya belum mengerti. Pernah memahami? Oke, baik. Menurut Bapak apakah masalah sampah saat ini sudah cukup serius? Masalah sampah Iya. di lingkungan Ya, kita. lingkungan sekitar. Sebetulnya kalau dibilang serius ya serius, karena apabila ada keterlambatan dalam penarikan sampah, itu kan dampaknya itu kan larinya ke pada kenyamanan warga ya kan. Apabila sampahnya lama tertarik atau menumpuk ya kan, menjadi sumber penyakit juga ya kan. Karena itu kita selalu berusaha agar supaya sampah itu ditarik pada jadwal yang sudah ditentukan. Apabila ada keterlambatan atau segala hal yang menjadi kendala di dalam penarikan sampah, ya kita selalu berkoordinasi dengan pihak UPTD Kabupaten Bandung. Jadi semuanya bisa terorganisasi dengan baik. Baik. Lalu untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara mencegah yang masalah yang sudah Bapak sebutkan yang Bapak ceritakan tadi, masalah yang ada di sini? Mencegah adanya keterlambatan. Mencegah kayak sampah yang menumpuk yang ada di sekitar lingkungan. Kalau masalah sampah yang mencegah sampah menumpuk ya kita
dengan menghimbau kepada warganya agar supaya tidak menumpuk atau berantakan atau adanya lalat atau apa ya, kita menghimbau warganya untuk menggunakan kantung-kantung sampah agar tertutup sehingga tidak menjadi sumber penyakit bagi lingkungan gitu. Baik, cukup sekian Pak pertanyaannya, mungkin maaf mengganggu waktunya. Sekian, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih.